Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Kali ini adalah tentang langkah Purbaya menyuntik 100 triliun lagi ya, tambahan untuk Bank Himbara. Ditayangkan oleh bisnis.com pada hari Rabu 25 Maret jam 4 sore ya. Ini ada judulnya Purbaya suntik 100 triliun ke perbankan untuk beli SBN agar yield turun. Ini ada gambar Pak Purbaya tapi dalam konteks pemaparan sidang kabinet ya pada tanggal 13 Maret lalu. Beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menambah penempatan dana pemerintah sebesar 100 triliun rupiah ke perbankan untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil yield surat berharga negara yang belakangan melonjak naik terutama usai eskalasi konflik Timur Tengah. Purbaya mengungkapkan langkah injeksi likuiditas itu dilakukan sepekan sebelum libur Lebaran. Jadi sudah bulan puasa lalu ya. Dia tidak menampik kekhawatiran terkait kenaikan yield terhadap pergerakan yield obligasi negara yang mulai merangkak naik selama bulan ini. Kalau bond yield naik 0,1%, saya sudah perhatikan ada apa nih? Naik 0,4% pasti kekeringan. Maksudnya yang kering perbankan ya. Kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Jadi naiknya itu karena bank kurang likuiditasnya. Dikasih. Buat apa? Buat beli SBN itu gitu loh, buat beli SUN itu. Saya tambah lagi masukkan ke sistem perekonomian ujarnya di kantor Kemenkyu. Jadi ini menarik ya, saya komentari dulu. Dahulu waktu dia menyalurkan 200 triliun, kemudian ditambah dengan 75 triliun, lalu ditarik kembali beberapa bulan kemudian jadi masih 200, kurang lebih. Itu jelas maksudnya agar disalurkan ke sektor real. Karena itu dilarang dana tersebut untuk beli SBN. Dan diawasi, diberi sanksi kalau sampai melakukan itu. Nah, sekali ini di bulan puasa tadi sebelum Lebaran kasih lagi 100, jadi kurang lebih 300 ya. Itu yang 100 ini justru diperbolehkan bahkan secara nggak langsung dari berita ini disarankan beli saja SBN. Untuk apa? Agar yield SBN tidak terus meningkat, menahan lah. Jadi begini sederhananya. Jadi kalau banyak yang mau jual itu kan yield SBN itu cenderung naik. Kalau banyak yang mau beli secara sederhana ya, maka yield turun. Jadi bank itu diharapkan membeli bank yang dapat kucuran ini supaya yieldnya tertahan. Beda ya dengan dulu. Nah, menariknya lagi, beliau juga mengatakan ini indikasi kenapa harus dikasih itu dia kurang likuiditas, lebih terutama sekali kurang likuiditas dalam konteks membeli SBN jadinya kan, bukan dalam rangka sektorial. Saya baca lagi ya. Purbaya mengungkapkan berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkyu Astra Primanto Bakti, posisi kas negara yang berada di Bank Indonesia masih cukup tebal, yaitu sekitar 400 triliun rupiah. Saya kira ini perlu lebih presisi ya, karena ini maksudnya yang cash flow, tapi kan yang di BI ditaruh itu adalah yang SAL sebenarnya, tapi SAL-nya sendiri itu tidak seluruhnya di BI. Jadi 400 triliun ini sekitar 350 juga sekitar loh ya. Dan jangan lupa tadi, ini 400 ini sudah disalurkan atau ini yang 400 yang tersisa. Saya berdasarkan otak-atik laporan keuangan, sayangnya belum ada ya LKPP 2025, yang 2024, kemudian ada realisasi sementara, saya kira nggak sampai 400. Kalau tidak termasuk yang sudah disalurkan 200 ya, belum yang 100 ini. Nah, dia pun langsung menginstruksikan pemindahan 100 dari 400, berarti kan tidak termasuk yang 200. Hitungan-hitungan seperti ini buat publik ya bagaimana ya, tidak ada pembandingnya karena memang tidak ada informasi yang cukup rutin ya dari Kementerian Keuangan. Nanti kita nunggu bulan Juli nanti baru ada LKPP untuk 2025. Nah, saya baca lagi, dia pun langsung menginstruksikan tadi 100 triliun yang salah satunya ke Bank Jakarta 2 triliun. Nah, injeksi baru ini sambungnya menambah penempatan dana pemerintah di perbankan pada tahun lalu yang masih tersisa 200 triliun di 5 bank himbara. Nah, Purbaya mengakui kelonggaran perbankan untuk yang dana baru ini, dia tidak menampik bahwa tambahan 100 ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor real, melainkan untuk penyerapan instrumen SBN.
Ini menarik ini ya. Jadi yang 100 ini bukan ke sektor real. Berarti argumen yang dahulu 6 bulan yang lalu itu ya nggak bisa dipakai di sini. Dan dahulu padahal kritiknya adalah bank ini kurang likuiditas, perlu dikasih ke sektor real, dikasih duit, terutama Bank Himbara. Dan itu memicu juga bank-bank lain kan. Kali ini dikasih 100, boleh untuk beli SBN. Jadi tujuannya agar yield SBN itu bisa terkendali, tidak terus naik. Yield itu adalah bunga bersih ya. Nah, saya baca lagi. Dia menyadari sifat perbankan yang cenderung mencari instrumen berisiko rendah, risk free dengan return paling mudah di tengah ketidakpastian. Harapannya dana tersebut didorong bank untuk membeli obligasi negara yang secara teoritis akan mendorong harga obligasi naik dan menekan yield kembali turun. Ya, harga itu 99, 100, 101. Nah, dikaitkan dengan kupon dapat yield ya, bunga bersih. Kupon itu bunga tercantum. Ini logika biasa, ini benar sekali ini pernyataan Pak Menteri Keuangan. Tapi apakah 100 triliun yang diberikan ke Bank Himbara itu cukup memadai untuk menahan kenaikan yield? Tadi sudah dikatakan yield itu naik merata, memang harus kita akui nggak hanya di Indonesia. Ini ada tekanan geopolitik, ada rebalancing portofolio di banyak hedge fund dan secara keseluruhan bahkan investment banking ya, investment fund, yang salah satunya hedge fund yang paling berpengaruh terhadap konteks fluktuasi surat utang mereka, melakukan rebalancing portofolionya, mengurangi surat utang negara berbagai negara ya, lalu mungkin memilih surat-surat utang negara yang lebih aman menurut mereka. Nah, Indonesia ini kan salah satu yang meskipun masih layak, tetapi dianggap outlook-nya bisa negatif ya, sehingga secara sederhananya pasti terpaksa harus membeli yield yang lebih tinggi, dicoba ditahan dengan ini. Saya kira ini adalah ya mungkin tidak sampai menggarami air laut ya, tapi dana 100 triliun ke bank untuk menahan yield itu kan ya sama dengan memberikan keuntungan, secara sederhananya ya memberikan keuntungan para pemain kan, jadinya kurang lebih begitu, termasuk si Bank Himbaranya sendiri. Nah, kalau mau menekan yield ke bawah kan harus ada ini benar logika ini ya. Taruh saja uang di bank, pasti bank mencari yang paling gampang. Beli bond, kalau beli bond akan menekan yield ke bawah. Benar ini kalau ininya. Pertanyaannya, 100 triliun bisa nggak mempengaruhi harga SBN itu? Ya. Nah, ini di informasi, kalau ini informasi dari jurnalis nih. Adapun belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. 2 Januari, tenor 10 tahun 6,04, kini 10 Maret 6,52. Sudah naik 48 basis point. Ini nggak update ya. Yang seminggu kemudian dari tanggal 10 ini sudah sampai ke 6,86. Sempat 6,9, turun lagi di 6,85%. Jadi naiknya cepat sekali ya. Nah, padahal pada waktu dia naik ke 6,85 itu ya berarti kan sudah dikasih itu. Jadi 10 Maret ini kan belum dikasih nih. Kasih tanggal kalau saya tidak salah 10 atau 11. Tetapi ternyata seminggu kemudian di atas 6,52, artinya jurus itu tidak mempengaruhi terhadap ini. Terkait dengan pendanaan dana yang sebelumnya, ini sebelumnya 200 triliun, Purbaya menduga sebagian besar sudah habis disalurkan ke sektor real. Dia kembali mengingatkan perbankan agar tidak memanfaatkan 200 triliun untuk beli SBN. Jadi lain nih, ya biar nanti kita motor kalau ketahuan, awas katanya. Ini juga menurut saya agak aneh ya kalau saya sebagai ekonom. Bank itu kan mengelola uang, ya sebutlah Bank BRI atau Bank Mandiri atau Bank BNI. Yang gede lah Mandiri dengan BRI. Itu kelolaannya asetnya mungkin 1.300-an triliun, kalau kelolaan dananya mungkin di 1.000-an triliun. Nah, itu ada yang disalurkan kredit, ada yang di SBN. Nah, ketika dia disuntik misalnya 55 ya pertama itu, atau ini nanti 100 bagi 4, 25. Ya betul, yang 200 itu bisa dipelototi, nggak boleh pakai duit itu. Bisa nggak kebayang oleh kita? Saya punya kelolaan 1.200, 1.000 lah, ketambahan 50. Yang 50 ini dikasih seri ya bisa. Ini nggak saya pakai untuk beli SBN. Tapi saya kan bisa mengurangi dana saya yang lain untuk beli SBN itu. Yang ini nggak dipakai, tapi pakai duit yang satunya. Tapi karena saya punya duit ini, jadi lebih longgar saya untuk ke sektor realnya. Jadi ini sama sekali tidak meyakinkan ya untuk keperluan memaksa sektor real, kecuali memang betul-betul diberi batas tuh. Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI itu hanya boleh memiliki surat berharga sekian persen. Nah, dari
penyaluran dananya, misal begitu. Tapi kan tidak itu yang dilakukan. Nah begitu juga dengan tambahan ini malah boleh. Lalu loh ngapain juga dulu dikasih-kasih itu. Dan kalau memang tujuannya untuk, tadi saya sudah sebutkan contoh di atas, ketika disalurkan agar menahan kenaikan yield, faktanya setelah disalurkan, di berita ini tidak ada ya, iya tetap naik dengan malah sangat signifikan. Jadi ini langkah yang menurut saya tidak berdasarkan fakta-fakta lapangan yang baik dan langkah coba-coba yang dinarasikan seolah-olah pemerintah melakukan hal-hal yang mendasar. Persoalan lebih seriusnya adalah pada struktur perbankan itu sendiri, terutama Bank Himbara ya. Bagaimana aktivanya, pasifanya, bagaimana dia penghimpunan dananya, bagaimana dia menyalurkannya, bagaimana risiko dia, dan juga jangan lupa dia juga harus impairing terhadap kredit yang bermasalah atau mulai bermasalah dan seterusnya. Dan ketika Bank Himbara sudah memegang banyak SBN, dia diminta lagi pegang SBN dan dia mau saja mungkin karena untuk keuntungan, tapi lihat resiko bagi perekonomian keseluruhan. Keterhubungan yang makin erat antara Bank Himbara dengan kondisi fiskal, nanti ditambah dengan Bank Indonesia, kompleksitas ini kalau tidak di-manage, dan sebelum-sebelum ini 1-2 tahun 3 tahun lalu manageable lah. Tapi belakangan selama setahun terakhir ini sudah mulai kedodoran gampangannya. Saya tidak ingin juga mendramatisasi ya bahwa ini situasinya sudah berat, tidak. Tetapi langkah-langkah seperti ini kan langkah-langkah yang tidak mendasar, yang sama sekali tidak memperkuat posisi perbankan, posisi industri keuangan, dan posisi fiskal pemerintah. Saling menghubungkan yang bisa saja penularan dari sakitnya fiskal ke sakitnya bank, ke sakitnya Bank Indonesia, dari moneter, dari fiskal ke moneter. Jangan lupa, kita oleh lembaga rating, mau itu asing atau tidak, terserah pemirsa nih melihatnya, itu memberi peringatan dengan memberikan rapot, kamu memang masih layak investasi, layak dibeli surat utangnya, tetapi ke depannya outlook-nya, kamu ini berpotensi diturunkan. Itu namanya outlook negatif ya. Artinya diberi kesempatan untuk kalau matrikulasi gitu loh, ya kamu perbaiki dulu supaya jangan turun kelas. Itu. Tapi langkah-langkah seperti ini bisa-bisa membuat rapot kita di 6 bulan yang akan datang atau setahun yang akan datang itu menjadi buruk. Mudah-mudahan para anak buahnya Pak Menteri Keuangan, tadi disebut-sebut menyebut dana berapa, pengelolaan itu memberikan laporan yang lebih presisi kepada menterinya, dan menterinya juga bicara atas dasar data laporan yang presisi dari anak buahnya, dan juga mendengar ya pendapat-pendapat di pihak luar supaya bisa melihat persoalan lebih objektif. Dan pada langkah berikutnya laporan ke Presiden juga adalah laporan-laporan yang lebih berdasarkan sektor real. Nah, karena Prabowo sendiri mengingatkan, saya ini terlalu banyak mendapatkan laporan ABS ya. Kita khawatir juga ABS bertingkat ya, dan kalau ada apa-apa kita bisa terlambat untuk mengantisipasi situasi yang ternyata semakin memburuk. Mudah-mudahan tidak terjadi.